Selamat pagi teman-teman dan ibu-ibu semua. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya ibu-ibu dan teman-teman semua. Oke, karena sekarang waktu sudah menunjukkan 10:15, marilah kita mulai acara kita hari ini. Sebelumnya akan saya buka ulang ya teman-teman dan ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Semuanya, ibu-ibu dan juga teman-teman yang hadir hari ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Di hari Minggu yang cerah ini, terima kasih atas kehadirannya di acara diskusi mata plan kita hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Atalia Zahra dari FKM UNER tahun 2020, selaku fasilitator di acara diskusi kita hari ini. Nah, sebelumnya nih kepada teman-teman dan juga ibu-ibu sekalian yang tidak berhalangan untuk menyalakan kameranya, dimohon untuk bisa menyalakan kameranya ya, biar kita bisa saling mengenal nih dan juga bisa lebih seru diskusi kita hari ini. Oke, sebelumnya saya selaku perwakilan dari teman-teman FKM UNER mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi di acara diskusi kita hari ini. Semoga diskusi kita hari ini berjalan dengan lancar dan juga menambah wawasan serta memperdalam ilmu yang ibu-ibu miliki. Nah, sebelum kita mulai nih, lebih baik kita perkenalan kan, karena kalau belum kenal, maka tak sayang nih. Jadi, kita akan mulai perkenalan dari teman-teman semua. Untuk operator bisa dibantu untuk share screen perkenalan. Baik, terima kasih. Oke, ibu-ibu, inilah anggota kelompok kami. Sebelumnya akan dimulai dari saya lagi. Perkenalkan, saya Atalia Zara selaku fasilitator, kemudian bisa dilanjutkan oleh Mbak Kusuma Dewi. Perkenalkan, saya Kusuma Dewi sebagai dokumentasi. Kemudian, perkenalkan, saya Aura Artamevia. Di sini saya sebagai co-fasilitator pertama. Selanjutnya, perkenalkan ibu-ibu sekalian, nama saya Anissa Clara Salsabila. Di sini saya akan berperan sebagai co-fasilitator 2. Baik, halo ibu-ibu semua. Perkenalkan, nama saya Aidin Fajriani sebagai notulis 1. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Salsabila Kalisai Lambang. Pada kesempatan kali ini, saya akan bertindak sebagai dokumentator. Perkenalkan ibu-ibu sekalian dan teman-teman, nama saya Adinda Nabila sebagai operator hari ini. Terima kasih. Dan yang terakhir saya, perkenalkan nama saya Lydia Ayu Sukamonira sebagai notulis 2. Baik, terima kasih teman-teman atas perkenalannya. Oh iya, tadi mohon maaf saya agak kelewat. Sebelum kita mulai acara diskusi kita hari ini, marilah kita berdoa demi kelancaran dan kelancaran diskusi kita hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Nah, terima kasih teman-teman dan juga ibu-ibu sekalian. Nah, selanjutnya nih, sebelum kita lanjut ke acara diskusi, marilah kita perkenalan juga nih sama ibu-ibu sekalian selaku anggota dari diskusi kita hari ini. Untuk teknis perkenalannya, nanti saya akan panggil nama ibu-ibu sekalian, kemudian ibu-ibu bisa menyebutkan nama, umur, kemudian asal, serta pekerjaan atau kegiatannya, serta umur dari balita ibu-ibu sekalian ya. Baik, yang pertama bisa dimulai dari perkenalan dari Ibu Siti Umi Hanik. Dipersilakan untuk on mic. Terima kasih, nama saya Siti Umi Hanik. Asal ya, alamat desa Keburante,
Ngasem, Kabupaten Kediri ya. Saya merupakan nenek dari cucu yang saat ini berusia 13 bulan. Baik, terima kasih Ibu Siti Umi. Kemudian saya lanjut kepada Ibu Amira Tanzila. Dipersilahkan. Ya, nama saya Amira Tanzila. Umur saya 26 tahun. Saya merupakan ibu dari seorang balita berusia 13 bulan. Baik, terima kasih Ibu. Ya, Baik. Selanjutnya akan saya lanjut kepada Ibu Desti Aspariga. Dipersilahkan. Ada gue. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desti Aspariga, asalnya dari Bekasi, usia 30 tahun, punya balita usia 5 tahun dan 3 tahun. Baik, terima kasih Ibu Desti. Kemudian saya lanjut ke Ibu Yuki, silakan Ibu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nama saya Ibu Putri. Nama anak saya Ara, umurnya 3 tahun. Dari Sleman. Oke, terima kasih Bu Putri. Baik, ya kepada Ibu Indri, dipersilakan untuk perkenalan. Mohon maaf Ibu, mic-nya masih termute. Nah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Sulistiawati, ibu dari anak balita umur 2 tahun, berasal dari Sumeneb. Baik, terima kasih Ibu Indri atas perkenalannya. Selanjutnya saya lanjut kepada Ibu Henggar. Kepada Ibu Henggar saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Henggar Pramestini Tias, usia 26 tahun, asal dari Bekasi. Umur balita saya ke 7 bulan. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya akan saya lanjut ke Ibu Nabila. Kepada Ibu Nabila saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Wahidatur Raudah, asal dari Sidoarjo. Anak saya sekarang berusia 2 tahun 4 bulan. Usia saya 23 tahun. Baik, terima kasih Ibu Nabila. Selanjutnya saya lanjutkan kepada Ibu Lina Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Lina Aisyah, ibu dari balita usia 43 bulan, asal dari Sumeneb. Baik, terima kasih Ibu Lina atas perkenalannya. Baik, yang terakhir kepada Ibu Nisa Novitasari. Dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Ibu Nisa masih termute ya untuk mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Novitasari, umur 25 tahun, asal kota dari Sumeneb. Saya mempunyai balita usia 2 tahun. Terima kasih. Terima kasih Bu Nisa. Baik, setelah kita perkenalan nih, baik dari teman-teman dan juga ibu-ibu sekalian yang sudah hadir, marilah kita lanjut ke sesi berikutnya. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai susunan acara kita hari ini. Yang pertama, nanti akan ada pemaparan singkat mengenai apa itu wasting, kemudian nanti akan ada sesi diskusi dan juga tanya jawab bersama ibu-ibu sekalian di sini, kemudian ada ice breaking dan juga langsung ada penutupan.
Untuk itu, kita akan langsung ke sesi pemaparan mengenai apa itu wasting yang akan dipaparkan oleh co-fasilitator saya kepada Mbak Aurel. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Fasilitator. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait apa itu wasting. Boleh di next. Wasting adalah gabungan dari istilah kurus, wasted, dan sangat kurus, severe wasted, yang didasarkan pada indeks berat badan menurut panjang badan, berat badan per panjang badan, atau berat badan menurut tinggi badan. Dengan ambang batasnya, Z-score ini kurang dari min 2 SD. Nah, apa sih bedanya stunting, wasting, dan underweight? Stunting ini merupakan kondisi di mana balita mengalami kekurangan gizi yang mengakibatkan mereka memiliki tinggi yang lebih rendah dari masyarakat umum. Sedangkan wasting ini merupakan seorang balita yang mengalami wasting ini yang ditandai dengan kurangnya berat badan menurut panjang badan per tinggi badan si balitanya tersebut. Sedangkan underweight ini terjadi pada anak balita apabila badannya kurus relatif terhadap umurnya. Bisa di next slide. Nah, untuk tujuan diskusi kali ini adalah untuk mengonfirmasi kebenaran masalah, menggali akar masalah, atau mencari solusi masalah dari pendapat peserta mengenai wasting atau gizi kurang pada balita yang diketahui dan sudah dilakukan oleh peserta. Nah, baik, untuk rangkaian acara selanjutnya dapat diteruskan oleh Mbak Atalia selaku fasilitator. Baik, terima kasih kepada Mbak Aurel atas pemaparan singkatnya mengenai wasting. Nah, sebelum kita lanjut nih ke sesi diskusi, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya, untuk ibu-ibu sekalian bisa dimohon untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Baik, untuk sesi foto bersama akan saya pimpin, akan saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dewi atas pemanduannya untuk melakukan sesi foto. Bisa di-share screen lagi kepada Mbak Operator. Baik, kita akan masuk ke sesi diskusi ya Ibu-Ibu. Dimohon untuk diperhatikan untuk peraturan diskusi kita hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan untuk menyalakan video selama acara berlangsung. Bagi yang tidak berhalangan karena jaringan, dimohon untuk selalu bisa menyalakan kameranya. Kemudian, untuk peserta juga diharapkan untuk mematikan mic selama sesi diskusi, kecuali ketika fasilitator menunjuk untuk memberikan pendapatnya. Kemudian, peserta diharapkan dapat menyampaikan pendapat pribadinya secara murni tanpa takut salah, karena di sini kita tidak ada jawaban benar ataupun salah ya ibu-ibu sekalian, dan pendapat ibu-ibu sekalian ini sangat berharga dan sangat penting bagi berjalannya diskusi kita hari ini. Baik, next slide. Oke, di sini ada teknis diskusi. Fasilitator akan memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta. Peserta dapat menjawab setiap pertanyaan dalam waktu 3 menit. Kemudian, peserta dapat menjawab pertanyaan dengan matikan jawaban di kolom chat kepada Mbak FKM_Dewi. Nanti bisa pertanyaannya bisa dijawab melalui kolom chat ya ibu-ibu sekalian. Kemudian, peserta dipersilakan untuk memberikan satu pendapat jawaban tanpa kata sambung dan ataupun atau ya ibu-ibu. Jadi cukup satu kalimat saja pendapatnya. Kemudian di layar akan terlihat situs Jamboard Google yang akan membantu alat pemandu diskusi kita hari ini. Nantinya jawaban ibu-ibu sekalian akan kita masukkan di Jamboard yang sebagai bahan diskusi kita untuk setiap pertanyaannya. Kemudian fasilitator akan dibantu oleh Mbak Notulis untuk membacakan hasil diskusi kita nanti di akhir acara.
Catatan pentingnya, para peserta dapat menuliskan jawabannya sesuai dengan pendapat dan pandangannya masing-masing mengenai isu wasting, karena sekali lagi di sini tidak ada jawaban salah ataupun benar ya Ibu-Ibu sekalian, jadi pendapat Ibu-Ibu sekalian silakan diutarakan di sesi diskusi kita nantinya. Baik, kita akan langsung masuk ke sesi diskusi. Kepada Mbak-mbak yang bertugas, bisa langsung di-share screen untuk Jamboard-nya. Baik, kita akan langsung masuk ke sesi pertanyaan pertama ya Ibu-Ibu sekalian. Menurut Ibu-Ibu sekalian, menurut pengalaman yang sudah terjadi, apa nih yang menyebabkan wasting pada balita? Nah, untuk jawabannya bisa langsung dikirim di kolom komentar ya Ibu-Ibu sekalian. Nah, ini udah ada satu jawaban dari Ibu Amira. Menurut pendapat Ibu Amira nih, ada wasting terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang pentingnya nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan. Mungkin ada, yuk ibu-ibu yang lain bisa juga memberikan pendapatnya mengenai apa itu wasting. Apa yang menyebabkan wasting pada balita? Ini sekarang juga ada pendapat dari Ibu Yuki. Ibu Putri, mohon maaf. Kata Ibu Putri, ada kurangnya asupan makanan. Kemudian juga ada dari Ibu Nabila, kurangnya pemberian asupan makanan pada anak yang tidak memenuhi gizi. Betul sekali, Ibu-Ibu. Terima kasih atas pendapatnya. Dimohon juga nih pendapat dari Ibu-Ibu sekalian. Kami tunggu hingga pukul 10.33. Oke, di sini juga ada pendapat dari Ibu Desti, tingkat ekonomi keluarga yang berbeda-beda. Betul sekali. Sudah ada 5 jawaban yang kami terima. Yuk, ibu-ibu yang lain kami tunggu juga untuk pendapat-pendapatnya mengenai apa yang menyebabkan wasting pada balita. Baik, ini ada juga nih jawaban dari Ibu Indri, karena tidak diberi ASI. Kemudian ada juga pendapat dari Ibu Lina Aisyah,
Aisyah, yaitu pola asuh, faktor genetik, adanya kelainan pada sistem pencernaan, dan juga faktor ekonomi. Baik, ini sudah ada jawaban-jawaban nih dari ibu-ibu sekalian. Selanjutnya saya akan memandu diskusi kita untuk pertanyaan pertama ini. Kepada Ibu Indri nih, saya meminta pendapatnya. Menurut Ibu Indri, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya nutrisi di hari 1000 pertama kehidupan dengan kurangnya asupan gizi pada balita, apakah bisa dikelompokkan pada kelompok jawaban yang sama ya Ibu Indri? Saya ulangi, kepada Ibu Indri, saya mau meminta nih pendapatnya. Apakah menurut Ibu Indri, jawaban kurangnya pengetahuan tentang pentingnya nutrisi di 1000 hari pertama kehidupan bisa dapat dikelompokkan pada jawaban yang Bisa. berarti jawaban ini dapat dikelompokkan di satu jawaban yang sama. Terima kasih Ibu atas pendapatnya. Nah, menurut Ibu Indri, tadi jawaban pertama yang kurangnya pengetahuan tentang pentingnya nutrisi di 1000 hari pertama dengan kurangnya asupan gizi pada balita dapat dikelompokkan pada kelompok jawaban yang sama. Kemudian sekarang saya mohon izin pendapat dari Ibu Amira, apakah jawaban tingkat ekonomi keluarga yang berbeda-beda dapat dikelompokkan pada kelompok jawaban yang sebelumnya ya Ibu? Atau akan dimasukkan ke kelompok jawaban baru seperti itu? Menurut saya dimasukkan ke dalam kelompok jawaban baru. Baik, terima kasih Ibu atas pendapatnya. Ya, sama-sama. Baik, berarti tingkat ekonomi keluarga yang berbeda-beda dapat dimasukkan ke dalam kelompok jawaban baru nih, Ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya saya mau minta pendapat dari Ibu Putri nih. Menurut Ibu Putri, apakah pola asuh dapat dikelompokkan ke dalam kelompok jawaban yang pertama, yang kedua, atau mungkin bisa dimasukkan ke kelompok jawaban yang lainnya ya Ibu ya? Masuk yang pertama, Mbak. Masuk yang pertama, baik. Terima kasih Ibu. Jadi menurut Ibu Yuki, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya nutrisi 1000 hari pertama kehidupan dan kekurangan asupan gizi serta pola asuh dapat dikelompokkan dalam satu kelompok jawaban yang sama. Untuk ibu-ibu sekalian, apakah ada pendapat lain ataupun ada jawaban lain? Apakah untuk ibu-ibu semua di sini sudah setuju dengan apakah pola asuh sudah masuk ke dalam kelompok jawaban yang pertama? Dipersilakan untuk langsung off mic apabila ada pendapat ataupun ada jawaban atau pandangan dari ibu-ibu sekalian. Setuju. Baik, terima kasih Ibu Siti atas pendapatnya. Jadi kita kelompokkan pola asuh dalam kelompok jawaban yang pertama. Kemudian saya akan lanjut ke jawaban berikutnya. Saya meminta izin pendapat dari Ibu Henggar mengenai kurangnya asupan makanan. Apakah bisa masuk ke dalam kelompok jawaban yang mana ya Ibu? Atau nantinya bisa masuk ke kelompok jawaban tersendiri? Mohon izin kepada Ibu Henggar. Baik, karena mungkin belum ada respon dari Ibu Henggar, saya ganti mungkin kepada Ibu Nabila nih. Menurut Ibu Nabila, kurangnya asupan makanan, apakah jawaban tersebut bisa masuk ke kelompok jawaban yang mana, atau nantinya akan
membentuk kelompok jawaban baru. Seperti itu. Baik, Mbak. Menurut saya kurangnya asupan makanan itu bisa masuk ke yang keduanya. Yang pertama bisa, tapi yang kedua juga bisa. Tergantung dari itu tadi kan yang pertama terkait pengetahuan, tapi yang kedua juga terkait ekonomi. Jadi menurut saya sama-sama masuk. Baik. Kalau menurut Ibu sendiri lebih cenderung masuk ke yang mana ya, Ibu ya? Bisa yang pertama. Baik, terima kasih Ibu. Untuk ibu-ibu sekalian, mungkin apakah sudah setuju atau ada pendapat lain? Seperti yang Ibu Nabila tadi katakan, bisa masuk ke kelompok yang pertama dan juga kelompok yang kedua, seperti itu. Setuju. Baik, terima kasih. Berarti untuk jawaban kurangnya asupan makanan bisa masuk ke kelompok jawaban yang pertama. Baik, masih ada dua jawaban lagi yang masih belum masuk nih ke kelompok lainnya. Ada kurangnya pemberian asupan makanan pada anak yang tidak memenuhi gizi. Nah, saya meminta pendapat nih dari Ibu Nisa Novitasari. Menurut Ibu, kurangnya pemberian asupan makanan pada anak yang tidak memenuhi gizi bisa dikelompokkan untuk jawaban kelompok pertama kah atau kelompok dua atau nantinya akan membentuk kelompok jawaban baru? Di kelompok 2. Di kelompok 2, baik. Terima kasih Ibu Nisa. Untuk ibu-ibu yang lain nih, barangkali ada yang memiliki pendapat atau tanggapan lain, apakah kurangnya pemberian asupan makanan pada anak yang tidak memenuhi gizi cocok masuk di kelompok 2 atau mungkin bisa membentuk kelompok lain atau bisa masuk ke kelompok yang pertama? Baik, karena tidak ada tanggapan dari forum, saya anggap ibu-ibu semua setuju dengan pendapat Ibu Nisa mengenai kurangnya pemberian asupan makanan pada anak yang tidak memenuhi gizi masuk pada kelompok jawaban yang kedua. Untuk jawaban terakhir, karena tidak diberi ASI dapat menyebabkan wasting pada balita. Menurut Ibu Lina Aisyah, apakah jawaban tersebut bisa masuk ke kelompok jawaban pertama, jawaban kedua, atau nantinya akan membentuk kelompok jawaban yang baru? Masuk kelompok jawaban yang pertama. Baik, untuk Bu Lina atas pendapatnya. Dari saya kembalikan ke forum, bagi apakah ada pendapat dari ibu-ibu sekalian yang berbeda dari Ibu Lina atau ibu-ibu sekalian ada sudah setuju kalau jawaban karena tidak diberi ASI masuk pada kelompok jawaban yang pertama? Baik, karena tidak ada jawaban dari forum, saya anggap jawaban karena tidak diberi ASI masuk ke kelompok pertama dan ibu-ibu semua sudah setuju akan hal itu. Baik, untuk pertanyaan pertama, terima kasih kepada ibu-ibu sekalian atas partisipasi dan juga diskusi kita. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Baik, teknisnya juga sama seperti pertanyaan pertama. Apa yang telah Anda lakukan dalam mencegah wasting pada balita atau anak-anak ibu sekalian? Jawabannya dapat dituliskan di kolom chat. Diberi waktu 3 menit untuk menjawab hingga pukul 10.46.
Mohon maaf, fasilitator, suaranya masih termute. Oh iya, mohon maaf. Ini sudah ada 3 jawaban yang masuk dari Ibu Lina, Ibu Siti Umihani, dan juga Ibu Indri. Menurut Ibu Lina, memantau tumbang balita di posyandu. Kemudian dari Ibu Siti Umihani, mencari informasi terkait masalah pencegahan wasting pada anak. Kemudian Ibu Indri, memberi makanan yang bergizi. Kemudian ada Ibu Amira, pemberian ASI eksklusif, MPASI adekuat secara kualitas dan kuantitas, pemberian imunisasi lengkap, PHBS, rajin ukur BB, TB, LK tiap bulan, diplot di kurva pertumbuhan apabila tidak ada kenaikan dalam 2 bulan berturut-turut baru dibawa ke dokter spesialis anak. Kemudian ada dari Ibu Putri, memberi asupan gizi pada anak seperti halnya 4 sehat 5 sempurna. Kemudian ada dari Ibu Nisa, memberikan ASI secara eksklusif dan memberikan pola makan dengan gizi yang baik. Dari Ibu Nabila, menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Baik, terima kasih banyak atas antusias dan juga pendapat-pendapat Ibu sekalian di sini. Masih ada waktu 1 menit lagi nih kepada ibu-ibu sekalian yang belum memberikan pendapatnya, bisa langsung mengirimkan pendapatnya di kolom chat. Mari kita tunggu 1 jawaban lagi nih dari ibu-ibu sekalian, bisa langsung matikan jawabannya di kolom chat. Baik, karena sudah masuk 8 jawaban, saya akan memulai sesi diskusi dengan teknis seperti tadi di pertanyaan pertama nih. Pertama, saya akan meminta pendapat dari Ibu Nabila Wakidatur. Menurut Ibu Nabila, memantau tumbang balita di posyandu dengan mencari informasi terkait masalah pencegahan wasting pada anak, apakah bisa dikelompokkan dalam satu kelompok jawaban yang sama, atau akan membentuk kelompok sendiri-sendiri ya, Ibu? Menurut saya dapat dikelompokkan sendiri-sendiri. Baik, terima kasih banyak Ibu Nabila. Menurut Ibu Nabila, kedua jawaban tersebut dapat dikelompokkan pada kelompok jawaban yang berbeda nih, Ibu-Ibu sekalian. Apakah ada pendapat lain dari Ibu-Ibu sekalian? Apakah kedua jawaban tersebut seharusnya bisa dikelompokkan atau ternyata emang betul bisa dikelompokkan masing-masing? Menurut saya dikelompokkan sendiri-sendiri. Baik, terima kasih Bu Siti Umi atas pendapatnya. Baik, untuk itu kita akan mengelompokkan jawaban tersebut dalam 2 kelompok jawaban yang berbeda ya, begitu Ibu-Ibu sekalian. Selanjutnya akan saya lanjut ke jawaban berikutnya, memberi makanan yang bergizi pada balita. Saya meminta pendapat dari Ibu Amira Tanzila. Menurut Ibu Amira, apakah jawaban memberi makanan yang bergizi ini dimasukkan ke kelompok jawaban yang kuning atau yang pink, atau akan membentuk kelompok jawaban tersendiri ya, Ibu? Masuk ke kelompok yang pink sebagai pencegahan wasting. Baik. Masuk ke kelompok, berarti satu kelompok dengan mencari informasi terkait masalah pencegahan wasting pada anak. Iya, betul sekali. Kan salah satunya dengan memberi makan yang bergizi. Ibu Amira atas pendapatnya. Kepada ibu-ibu sekalian nih, saya kembalikan. Apakah setuju dengan jawaban Ibu Amira?
Atau mungkin ibu-ibu memiliki pendapat lain, itu kami sangat terbuka atas pendapat ibu-ibu sekalian di sini. Setuju. Baik, terima kasih atas responnya Ibu Siti Umi. Baik, akan saya lanjut ke jawaban berikutnya. Memberikan ASI eksklusif pada balita. Kepada Ibu Putri, mungkin apa pendapat Ibu? Apakah jawaban memberi ASI eksklusif ini dapat masuk ke kelompok yang pertama, atau kelompok yang kedua, atau mungkin akan membentuk kelompok yang baru, Ibu? Kelompok yang baru, Mbak. Kelompok yang baru, baik. Terima kasih Ibu Putri atas pendapatnya. Mungkin dari ibu-ibu yang lain, mungkin ada pendapat lain. Apakah jawaban memberi ASI eksklusif ini dapat masuk ke kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, atau membentuk kelompok jawaban yang baru? Baik, karena membentuk kelompok yang baru. Baik, terima kasih Ibu Amira atas pendapatnya. Baik, memberi ASI eksklusif disepakati oleh forum sebagai jawaban yang membentuk kelompok jawaban baru. Baik, selanjutnya akan saya lanjut ke jawaban yang berikutnya. Memberi asupan gizi pada anak seperti halnya 4 sehat 5 sempurna. Saya memohon izin pendapat nih dari Ibu Indri Sulistiawati. Menurut Ibu Indri, jawaban ini, mohon maaf, sepertinya Ibu Indri sedang ada keperluan. Baik, akan saya ganti kepada Ibu Nisa Novitasari nih. Kepada Ibu Nisa, menurut Ibu Nisa, memberi asupan gizi pada anak seperti halnya 4 sehat 5 sempurna dapat dikelompokkan ke kelompok jawaban yang mana ya Ibu? Baik, karena Ibu Nisa tidak memberikan respon, mungkin kelompok yang warna pink, Mbak. Oh, baik. Terima kasih Ibu Nisa atas respon dari pendapatnya. Bisa dimasukkan ke kelompok jawaban yang pink karena memberi asupan gizi pada anak seperti halnya 4 sehat 5 sempurna. Kepada ibu-ibu sekalian di forum, apakah juga setuju dengan pendapat Ibu Nisa mengenai jawaban ini dapat dikelompokkan dalam kelompok jawaban yang warna pink? Setuju. Terima kasih Bu Siti Umi atas responnya. Baik, saya lanjut ke jawaban yang berikutnya. Pemberian susu formula untuk usia 2 tahun ke atas. Saya minta minta pendapat dari Ibu Desti Aspariga. Menurut Ibu Desti, apakah jawaban ini dapat dikelompokkan ke kelompok jawaban yang mana ya, Bu? Yang kotak biru, Mbak. Baik, terima kasih Ibu atas pendapatnya. Menurut Ibu Desti, pemberian susu formula ini dapat dimasukkan di kelompok yang biru, pemberian susu formula. Apakah ibu-ibu di forum juga setuju dengan pendapat ini atau mungkin ada pendapat lain? Baik, mungkin karena tidak ada bahasan dari forum, saya anggap bahwa jawaban ini disetujui bersama ya ibu-ibu sekalian. Menurut saya masuk ke pink, Mbak. Kenapa ya Ibu? Kenapa dimasukkan? Soalnya kalau memenuhi gizi itu umur 2 tahun harusnya kan minum susu formula, tidak ASI. Oh, harusnya masuknya di pink. Baik, terima kasih Ibu Putri. Mungkin ada tanggapan dari ibu-ibu yang lain, apakah jawaban tersebut lebih cocok ke
kelompok jawaban pink atau kelompok jawaban biru ya, ibu-ibu sekalian. Mungkin dari ibu-ibu yang lain ada yang mau memberikan pendapat? Karena dari pendapat dari dua orang ini berbeda nih. Mungkin dari ibu-ibu sekalian bisa ada yang memberikan pandangannya juga mengenai lebih cocok mana nih pemberian susu formula ini di kelompok pink atau kelompok biru, nggih? Mungkin saya bisa minta pendapatnya dari Ibu Henggar Pramestining. Kepada Ibu Henggar mungkin bisa memberikan pendapatnya ya, Ibu. Maaf Mbak, bisa diulang nggak? Oh iya, baik. Tadi ada pendapat dari Bu Nisa nggih, mengenai pemberian susu formula untuk usia 2 tahun ke atas tuh lebih cocok dikelompokkan ke kelompok jawaban memberi ASI eksklusif. Namun menurut Ibu Putri, pemberian susu formula ini lebih cocok ke jawaban yang kelompok jawaban yang pink. Menurut Ibu Henggar, untuk pemberian susu formula untuk 2 tahun ke atas ini lebih cocok masuk ke kelompok jawaban yang mana nggih, Bu? Kalau menurut saya yang pink ya, karena kan di usia 2 tahun ke atas itu sudah mulai ada tambahan susu tambahan. Baik, terima kasih Ibu Henggar atas pendapatnya. Sama-sama. Baik, apakah dari ibu-ibu sekalian di forum ada pendapat lain atas jawaban pengelompokan jawaban untuk jawaban ini? Baik, mungkin karena dari forum belum ada jawaban lagi ataupun ada pendapat lagi, maka akan saya kelompokkan pemberian susu formula untuk usia 2 tahun ke atas ini ke dalam kelompok jawaban yang warna pink. Baik, akan saya lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, pemberian imunisasi lengkap. Saya memohon izin pendapat nih dari Ibu Siti Umi mengenai pemberian imunisasi yang lengkap ini lebih cocok dimasukkan ke kelompok jawaban yang mana, nggih, Bu? Dikelompokkan tersendiri saja, Mbak. Untuk pemberian imunisasi lengkap ini dimasukkan ke kelompok jawaban yang baru, nggih, Bu. Mungkin dari ibu-ibu di forum ini ada yang mau memberikan pendapat lain atau sudah setuju dengan jawaban Ibu Siti Umi? Kalau menurut saya masuk di yang kuning ya, membantu tumbuh kembang balita di posyandu. Baik, terima kasih Ibu Henggar atas pendapatnya. Sama-sama. Ini ada 2 jawaban lagi nih ibu-ibu sekalian. Menurut Ibu Siti Umi ini termasuk jawaban di kelompok jawaban yang baru. Kalau menurut Ibu Henggar masuk ke kelompok jawaban yang kuning. Saya sekarang mau memohon izin pendapat nih dari Ibu Lina Aisyah. Menurut Ibu Lina, apakah untuk jawaban pemberian imunisasi lengkap ini masuk ke kelompok jawaban yang mana, nggih, Bu? Masuk ke kelompok yang kuning, Mbak. Soalnya kan kalau untuk pemberian imunisasi itu bisa dilaksanakan di posyandu. Jadi sekaligus untuk memantau tumbuh kembangnya dan untuk melengkapi imunisasi dasar lengkapnya. Baik, terima kasih Bu Lina atas pendapatnya mengenai jawaban ini. Untuk ibu-ibu yang lain mungkin, apakah ada jawaban lain atau pendapat lain dari ibu-ibu sekalian? Baik, mungkin karena sudah diwakilkan oleh Ibu Lina, Ibu Siti, dan juga Ibu Henggar mengenai pendapat dari jawaban ini, jadinya pemberian imunisasi yang lengkap dikelompokkan pada kelompok jawaban yang pertama atau jawaban yang kuning. Untuk pertanyaan terakhir nih, saya mohon izin pendapat dari Ibu Nabila Wahidatur. Menurut Ibu nih, jawaban menerapkan pola hidup bersih dan sehat dapat dikelompokkan di kelompok jawaban yang mana, nggih, Bu? Atau akan membentuk kelompok jawaban tersendiri?
Menurut saya bisa masuk ke kelompok yang warna pink. Baik, terima kasih Ibu Nabila atas pendapatnya. Mungkin dari ibu-ibu yang hadir di sini, apakah ada pendapat atau pandangan lain mengenai penerapan pola hidup bersih dan sehat ini bisa dikelompokkan di kelompok lain atau sudah cocok nih masuk di kelompok yang warna pink? Baik, apa Bu Henggar? Oh ya. Itu membentuk baru ya? Apa kelompok baru? Mungkin ada penjelasan kenapa Ibu memilih untuk dikelompokkan ke kelompok jawaban yang baru. Karena semua itu kan diawali dari pola hidup bersih dan sehat. Baik. Terima kasih Bu Henggar atas pendapatnya. Nah, ini ada dua jawaban kembali nih Ibu sekalian. Dari Ibu Nabila menganggap bisa dimasukkan ke kelompok yang warna pink. Kalau dari Ibu Henggar sendiri dikelompokkan dalam kelompok jawaban yang baru. Saya mohon izin meminta pendapat nih dari Ibu sekalian. Apakah ada yang mau volunteer untuk memberikan pendapatnya? Lebih cocok yang mana menerapkan pola hidup bersih dan sehat ini di kelompok jawaban yang mana ya? Baik, saya mohon izin menunjuk dari salah satu ibu ya. Mungkin kepada Ibu Amira. Menurut Ibu Amira, penerapan pola hidup bersih dan sehat ini pengelompokan jawabannya bisa bagaimana ya Ibu? Menurut saya jadi kelompok baru. Terima kasih Bu Amira atas jawabannya. Mungkin dari ibu-ibu sekalian apakah masih ada pendapat atau pandangan lain mengenai pengelompokan jawaban ini? Apakah atau mungkin sudah disetujui menerapkan pola hidup bersih dan sehat ini bisa dikelompokkan sebagai pengelompokan jawaban yang baru? Kalau menurut saya yang kotak biru itu justru yang memberi akses eksklusif itu bisa dimasukkan ke kelompok yang warna kuning. Karena kan di situ ada memantau tumbang balita di posyandu, lalu ada pemberian imunisasi lengkap. Selain itu, dia juga harus pemberian akses eksklusif, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Desti atas pendapatnya. Mungkin dari ibu-ibu di sini, apakah setuju dengan pendapat Ibu Desti atau mungkin ada pendapat lain mengenai pengelompokan jawaban ini? Tadi Ibu Desti berpendapat bahwa memberi ASI eksklusif bisa dikelompokkan jadi satu di jawaban yang kuning. Mungkin saya mohon izin pendapat dari Ibu Siti Umi. Apakah menurut Ibu Siti pemberian ASI eksklusif bisa dimasukkan ke dalam kelompok jawaban yang pertama, Bu? Kalau menurut saya ini masuk ke dalam kelompok jawaban yang pink. Kelompok yang pink. Mungkin ada alasan pemberian nutrisi. Oh, berhubungan dengan pemberian nutrisi begitu ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Siti. Wah, ternyata ibu-ibu di sini memiliki pandangan dan jawabannya masing-masing. Baik, saya memohon izin pendapat terakhir nih dari Ibu Lina Aisyah. Menurut Ibu, apakah sudah cocok jawaban memberi ASI eksklusif ini di kelompok biru atau sudah lebih cocok di kelompok yang pink ya, Ibu Lina? Memberi ASI eksklusif itu di situ kuning sama biru, Mbak. Jadi lebih cocok di yang kuning ya, Bu ya?
Tadi pertanyaannya untuk memberi AC eksklusif cocoknya di warna biru atau warna pink. Di situ masuk ke kuning. Mohon maaf Ibu, maksud saya di kelompok yang kuning atau kelompok yang pink begitu? Masuk yang kuning. Bu Lina, atas pendapatnya, dan juga saya sangat mengapresiasi atas keaktifan dan juga pendapat-pendapat dan masukan Ibu sekalian untuk pertanyaan yang kedua ini. Jadi untuk ini sudah kita kelompokkan bersama mengenai jawaban-jawaban dari Ibu-Ibu sekalian untuk pertanyaan yang kedua ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini, makanan apa yang sudah ibu-ibu berikan untuk mencegah wasting pada anak-anak ibu sekalian? Monggo untuk jawabannya kembali dikirimkan di kolom komentar. Untuk waktunya saya beri 3 menit dari pukul 11.06 hingga pukul 11.09. Dan dimohon untuk jawabannya cukup satu kalimat, Bu, tidak mengandung kata kalimat dan, koma, ataupun atau. Baik, sudah banyak nih jawaban yang masuk dari ibu-ibu sekalian. Dari Ibu Lina Aisyah berpendapat menu gizi seimbang. Kemudian dari Ibu Siti Umihani ada makanan dengan gizi lengkap dan seimbang. Kemudian ada Ibu Desti Aspariga, 4 sehat, 5 sempurna. Baik, terima kasih Ibu atas pendapatnya. Masih saya tunggu nih jawaban dari ibu-ibu yang lain mengenai makanan apa yang sudah Ibu berikan untuk mencegah wasting pada balita atau anak-anak Ibu sekalian. Menurut Ibu Nisa, ada makanan seperti sayur-sayuran. Kemudian ada dari Ibu Nabila, makanan yang lengkap terdiri dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, dan juga lemak. Kemudian ini ada jawaban dari Ibu Siti Umi ya, yang belum dimasukkan ke Jamboard, ada makanan dengan gizi lengkap seimbang. Baru ada 5 jawaban nih Ibu sekalian yang masuk ke Jamboard kita. Masih kita tunggu. Baik, ada dari Ibu Amira, makronutrien dan mikronutrien lengkap. Baik. Baik, masih kami tunggu nih 2 jawaban lagi dari ibu-ibu sekalian. Mungkin kepada Ibu Henggar yang belum memberikan pendapatnya.
Kemudian kepada Ibu Putri juga mungkin bisa mengirimkan pendapatnya di kolom chat, nggih, Bu? Baik, menurut Ibu Putri, memberi makanan 4 sehat 5 sempurna, karbohidrat, protein hewani, nabati, sayur, buah, serta susu. Baik. Oke. Akan saya lanjutkan ke sesi diskusi, nggih, Ibu-ibu sekalian. Menurut Ibu Lina Aisyah nih, apakah menu gizi seimbang serta 4 sehat 5 sempurna ini dapat dikelompokkan dalam satu kelompok jawaban yang sama ya, Ibu? Iya, bisa jadi satu kelompok. Bu Lina? Iya, bisa, Mbak. Bisa jadi satu kelompok jawaban yang sama. Baik, terima kasih Bu Lina atas pendapatnya. Apakah forum sudah setuju? Saya Setuju. baik, terima kasih Ibu-ibu sekalian. Baik, sekarang saya mohon izin untuk pendapat nih dari Ibu Desti. Apakah makanan seperti sayur-sayuran bisa dikelompokkan dalam satu kelompok jawaban yang sama, nggih, Bu? Bisa, Mbak. Baik, terima Iya, kasih. bisa. Baik, terima kasih Ibu atas pendapatnya. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya saya mohon izin nih pendapat dari Ibu Putri mengenai pemberian makanan sehat 4 sehat 5 sempurna, karbohidrat, protein hewani, nabati, sayur, buah, dan susu dapat dikelompokkan dalam satu kelompok jawaban yang sama, nggih, Bu? Mohon izin kepada Ibu Putri. Bisa, Mbak. Bisa jadiin satu. Terima kasih Ibu atas pendapatnya. Mungkin nanti kalau dari Ibu sekalian ada yang kurang setuju dengan pendapat dari ibu-ibu yang sudah saya tunjuk, bisa langsung menyuarakan pendapatnya ya Ibu ya. Akan saya lanjut ke pertanyaan yang berikutnya nih. Mungkin saya mohon izin pendapat dari Ibu Indri Sulistiawati. Menurut Ibu, apakah makronutrien dan mikronutrien lengkap dapat dikelompokkan dalam kelompok jawaban yang kuning ini ya, Bu? Atau mungkin dikelompokkan ke kelompok jawaban yang baru? Ya, bisa dikelompokkan ke yang kuning. Baik, terima kasih Bu Indri atas pendapatnya. Oke, selanjutnya kita akan ke jawaban yang berikutnya. Saya mohon izin pendapat dari Ibu Nisa Novitasari, nggih, Bu? Kepada Ibu Nisa, apakah makanan yang lengkap yang terdiri dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, serta lemak dapat dikelompokkan dalam kelompok jawaban yang sama, nggih, Bu? Iya, dapat dikelompokkan ke yang itu, Mbak, yang kuning juga. Baik. Ke kelompok yang sama. Baik, terima kasih Ibu atas pendapatnya. Oke, 2 jawaban terakhir nih. Saya mohon izin pendapat dari Ibu Henggar mengenai makanan dengan gizi lengkap dan seimbang. Apakah bisa dikelompokkan dalam satu kelompok jawaban yang sama, nggih, Bu? Bisa, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Henggar atas pendapatnya. Oke, untuk jawaban terakhir.
Saya mohon izin pendapat dari Ibu Nabila. Apakah proporsi yang seimbang antara karbohidrat, protein hewani, dan nabati, serta serat dapat dikelompokkan dalam satu jawaban yang sama, nggih, Bu? Bisa, Mbak. Baik, terima kasih banyak, Ibu Nabila. Jawaban-jawabannya sudah kita kelompokkan bersama ya, Ibu-Ibu di sini. Mungkin sebelum saya tutup, apakah ada pendapat lain dari Ibu-Ibu sekalian? Mungkin ada jawaban yang mana yang bisa dikelompokkan tersendiri atau semuanya sudah cukup dalam satu kelompok yang sama karena semua jawaban telah memenuhi. Setuju ya? Sudah cukup. Baik, terima kasih banyak pada Ibu Siti Umi atas pendapatnya. Mungkin karena dari ibu-ibu sekalian di forum ini tidak ada respon, maka akan saya anggap setuju dengan pengelompokan jawaban ini. Nah, baik, sudah 3 pertanyaan kita bahas bersama mengenai seputar wasting berdasarkan pengalaman ibu-ibu sekalian. Maka saya izin kepada Mbak Notulis untuk menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita hari ini kepada Mbak Ainun. Waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Hari ini saya akan menyampaikan hasil dari diskusi untuk kegiatan. Yang pertama untuk pertanyaan 1. Menurut pengalaman Anda, apa yang menyebabkan wasting pada balita? Untuk jawaban pertanyaan 1 dapat dikelompokkan menjadi kelompok A dan kelompok B. Kelompok A terdiri dari yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya nutrisi di 1000 hari pertama kehidupan. Yang kedua, kekurangan asupan gizi pada balita. Yang ketiga, pola asuh. Yang keempat, kurangnya asupan makanan. Yang kelima, karena tidak diberi ASI. Kemudian, kelompok jawaban B yaitu yang pertama ada tingkat ekonomi keluarga yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya pemberian asupan makanan pada anak yang tidak memenuhi gizi. Selanjutnya ada pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yaitu apa yang telah Anda lakukan dalam mencegah wasting pada balita? Untuk jawabannya dapat dikelompokkan menjadi kelompok A dan kelompok B. Untuk kelompok A terdiri dari poin 1 yaitu memantau tumbang balita di posyandu. Yang kedua, pemberian imunisasi yang lengkap. Lalu poin ketiga yaitu memberi ASI eksklusif. Sedangkan kelompok jawaban B terdiri dari poin pertama yaitu mencari informasi terkait masalah pencegahan wasting pada anak. Yang kedua, memberi makanan yang bergizi pada balita. Poin ketiga, memberikan asupan gizi pada anak seperti halnya 4 sehat 5 sempurna. Poin keempat, yaitu pemberian susu formula untuk usia 2 tahun ke atas. Sedangkan, mohon maaf, ini terdapat kelompok jawaban C ternyata, yang terdiri dari penerapan pola hidup bersih dan sehat. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga yaitu makanan apa yang sudah Anda berikan untuk mencegah wasting pada anak. Untuk jawaban ketiga ini hanya terdiri dari satu kelompok jawaban yang terdiri dari poin A yaitu menu gizi seimbang, poin B 4 sehat 5 sempurna, poin C, poin ketiga yaitu sayur mayur, poin keempat memberi makanan sehat, 4 sehat 5 sempurna, karbohidrat, protein hewani, nabati, sayur, buah, dan susu. Kemudian poin kelima yaitu makronutrien dan mikronutrien lengkap. Poin keenam, makanan lengkap yang terdiri dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, lemak. Poin ketujuh yaitu makanan dengan gizi seimbang lengkap. Dan poin ke-8 yaitu proporsi yang seimbang antara karbohidrat, protein, hewani, dan nabati, serta serat. Mungkin itu untuk hasil diskusi pada pertemuan kali ini. Saya kembalikan kepada fasilitator.
Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Notulis, Mbak Ainun, atas pemaparan kesimpulan pada diskusi kita siang hari ini. Nah, mungkin dari ibu-ibu nih udah mulai agak pegel-pegel mungkin ya, udah agak kayak pusing nih. Tadi kita udah cukup serius mengenai diskusinya. Mungkin ibu-ibu boleh mulai agak peregangan sedikit, mungkin barangkali mau sambil minum juga kami persilahkan, ibu-ibu sekalian. Nah, biar kita nggak terlalu kaku nih dan merefresh dan semakin memperdalam ilmu-ilmu kita akan melakukan sesi ice breaking kepada Mbak Co-Fasilitator Mbak Aurel akan memandu ice breaking kita pada siang hari ini. Kepada Mbak Aurel, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Fasilitator. Nah, setelah tadi kita diskusi cukup serius nih, Ibu-Ibu, boleh nih sekarang kita ice breaking terlebih dahulu. Yuk kita melakukan kuis kecil-kecilan dengan Ibu-Ibu. Untuk peraturannya, Ibu-Ibu bisa langsung menjawab beberapa pertanyaan yang akan ditampilkan dengan langsung membuka mikrofonnya masing-masing ya. Bisa langsung dijawab bersama-sama ya Ibu-Ibu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, menurut ibu-ibu nih, manakah di antara keempat gambar ini yang merupakan wasting? Teruntuk ibu-ibu yang telah memiliki jawaban, dapat segera membuka mikrofonnya masing-masing. Yang D, Mbak. D, Mbak. Yang D. Baik nih ibu-ibu, gimana? Setuju B atau D? Baik, mohon maaf sebelumnya. Untuk jawaban yang benarnya adalah B. Betul sekali kepada Ibu Nabila. Yakni berat badannya tidak sesuai dengan tinggi badannya, seperti yang terlihat pada gambar. Untuk pertanyaan yang kedua, operator boleh next slide. Apa sih ciri dari penderita wasting itu? Yang pertama, memiliki berat dan tinggi tubuh sesuai dengan usianya. Yang B, memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Yang C, memiliki berat badan yang tidak sesuai dengan tinggi badannya. Yang D, memiliki berat badan yang tidak sesuai dengan usianya. Yuk bisa dijawab yuk. Yang C. Betul sekali untuk Ibu Lina, jawabannya yang benar adalah yang C. Untuk operator bisa di next slide. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait porsi makan yang dianjurkan untuk PMBA dan balita. Nah, perlu ibu-ibu ketahui bahwa porsi makan PMBA, balita, dan dewasa itu berbeda-beda ya. Nah, untuk PMBA-nya harus memenuhi yang pertama 30% dari protein hewani. Nah, protein hewani ini dapat diperoleh dari daging sapi, ayam, unggas, telur, dan lain sebagainya. Dan juga harus memenuhi 35% makanan pokok yang dapat diperoleh dari nasi, kentang, singkong, jagung, sagu, dan lain sebagainya. Dan untuk 25%-nya ini dapat berupa sayur dan buah-buahan yang dapat diperoleh dari sayur sawi, bayam, buah anggur, buah pepaya, dan lain sebagainya. Dan untuk sisanya ini dapat diperoleh dari kacang-kacangan seperti kacang polong, dan lain sebagainya. Dan untuk porsi makan untuk balita ini berbeda dengan PMBA tadi, yakni harus memenuhi yang pertama 30% lauk pauk. Ini dapat diperoleh dari daging sapi, ayam, dan lain sebagainya. Dan untuk makanan pokoknya, ini harus memenuhi 35%, yakni terdiri dari boleh nasi, boleh kentang, boleh singkong, boleh jagung, atau makanan pokok lain. Dan untuk yang 30% terakhirnya, ini dapat dipenuhi dengan sayur dan buah-buahan, seperti bayam, kangkung, wortel, dan dapat sayur dan buah-buahan lainnya, seperti itu. Boleh di next slide. Nah, untuk ibu-ibu semua, ini untuk pertanyaan yang terakhir, menurut ibu-ibu, mana sih yang merupakan makanan sehat, yang A atau yang B ya? Yang A. Ya, baik, betul sekali yang A. Kenapa yang A benar? Karena makanan
yang sehat itu adalah makanan yang mengandung nutrisi yang beragam dan lengkap sesuai dengan kebutuhan tubuh. Seperti itu. Baik, operator bisa di next slide. Yang terakhir, yakni esensi dari Metaplan ini apa sih? Yang pertama, yakni membantu menganalisis permasalahan wasting yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, yakni untuk mengetahui pengetahuan dan tindakan masyarakat dalam pencegahan wasting. Dan yang terakhir, untuk melakukan intervensi permasalahan wasting dan untuk membuat program pencegahan wasting. Seperti itu. Baik, untuk rangkaian acara selanjutnya saya serahkan ke Mbak Fasilitator. Baik, terima kasih banyak atas pemanduan ice breaking-nya nih, Mbak Aurel. Nah, gimana nih Ibu-Ibu udah semakin bertambahkan ilmu dan semakin dalam juga nih ilmu-ilmu yang sudah Ibu-Ibu miliki sebelumnya. Nah, karena sudah sampai ke penghujung acara, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu sekalian atas kehadiran dan juga partisipasi aktifnya dalam diskusi Metaplan kita hari ini. Ada sedikit kenang-kenangan yang bisa kami berikan kepada ibu-ibu sekalian berupa fundel atau rasa terima kasih kami atas kehadiran serta partisipasi ibu-ibu sekalian di acara diskusi Metaplan kita hari ini. Mungkin kepada Mbak dokumentasi, untuk bisa bantu ini ya Mbak, SS ya untuk sesi dokumentasi kita. Baik, kepada ibu-ibu sekalian mungkin bisa untuk on cam yang tidak berhalangan. Mohon ditunggu sebentar ya ibu-ibu, akan kita spotlight agar nanti foto terlihat ibu-ibu semua. Baik, akan saya foto, akan saya hitung. 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian. Telah usai diskusi kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas partisipasi aktif serta kesediaannya ibu-ibu sekalian untuk datang di diskusi Metaplan kita hari ini. Semoga ilmu yang sudah kita diskusikan bersama ini bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari, nggih Ibu. Nah, akhir kata saya mohon maaf apabila ada perkataan yang sengaja maupun tidak sengaja yang terucap dan menyakiti perasaan ibu-ibu sekalian. Saya selaku perwakilan dari teman-teman mohon undur diri. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.